Bab 293. Keterampilan medis Hugo yang tak tertandingi. Kita sangat beruntung bisa bertemu dengan dua dewa perang Neslandia. Hugo dokter mulia penyelamat dunia. Keterampilan medisnya tak tertandingi. Aku ingin dia melihat penyakitku. Terutama bisnis farmasi mencakup sebagian besar bisnis kamar dagang Anhemia. Jika ada kerja sama Tuan Hugo, tentu saja menjadi jaminan untuk bisnis. Jadi memiliki banyak keuntungan. Rencana kamar dagang Anhemia sederhana. Harus mengundang Tuan Hugo datang ke kamar dagang Anhemia. Hari berikutnya, berita bahwa tokoh medis Hugo akan datang ke Anhemia menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Hampir semua orang mengetahuinya. Entah siapa yang menyebarkan kabar itu. Semua orang menghormati Tuan Hugo sebagai dewa dan tidak sabar untuk melihatnya. Bisa dilihat status kedudukan Tuan Hugo. Hari ini di Jordan Group, semua orang juga mendiskusikan masalah ini. Bagaimanapun, seorang dokter yang hebat adalah idola semua orang. Siapa yang tidak tahu? Tapi semua orang di Jordan Group tidak bersemangat. Karena ini adalah hari pertama mereka publikasi. Hasilnya kacau. Ditambah berita Hugo menutupi semua kalangan. Memonopoli semua sumber daya. Untuk Jordan Group, tidak ada hasil sama sekali. Jolene hampir putus asa. Hari pertama sudah sangat buruk. Sudah bisa dibayangkan untuk hari kedua sepertinya akan lebih buruk. Jolene sudah memikirkan berbagai cara. Tapi tidak berhasil. Terlebih lagi, kedatangan Hugo membuat semua media enggan menerima iklan lain. Jolene siap menerima semua kerugian produk dengan tangannya. Jika produk pada tahap awal tidak dapat dijual, maka akan kehilangan setidaknya 1,8 triliun. Jolene sudah menyiapkan diri, melompat dari gedung. Setelah kembali dari luar negeri, dia bertekad keras mengembangkan bakatnya. Tidak diduga baru memulai sudah mendapat hasil seperti ini. Dia tidak sanggup menghadapi Presiden Kilian dan bos misterius itu. Untungnya, Nathan tidak datang ke perusahaan selama 2 hari terakhir. Suasana hati dia akan lebih nyaman jika Nathan tidak berkeliaran di depannya. Jolene juga sudah 2 hari tidak bertemu Nathan. Tapi dia juga tidak ingin melihatnya. Jika Nathan tidak meminta maaf, dia tidak mau bertemu. Sampai Nathan menyadari kesalahannya. Segera hari ketiga yang ditunggu-tunggu semua orang datang. Tapi hari itu terlalu mengenaskan bagi Jordan Group. Pada hari ketiga, tidak ada hasil sama sekali. Miliaran dolar seperti hanyut terbawa arus. Jolene berbaring putus asa di kursi. Tanpa diduga, Nathan datang. Siapkan aku mobil. Aku akan pergi ke bandara untuk menjemput seseorang. Kata Nathan. Ah, siapa yang akan kamu jemput? Nathan, kamu masih ada muka untuk kembali. Jolene dan yang lainnya sangat marah. Samuel muncul dan berkata sambil tersenyum. Direktur Jolene, tolong siapkan mobil terbaik. Aku akan menjemput orang itu bersama Direktur Nathan. Tidak baik mengabaikan Samuel. Jolene menyiapkan Lincoln untuk menjemputnya bersama Nathan dan Samuel. Nathan ini buat masalah saja. Ke bandara untuk jemput siapa? Sekelompok eksekutif tinggi berkata dengan marah. Orang yang dijemput Nathan tentu saja adalah Hugo Joannou. Meskipun identitas Hugo tidak dapat dibandingkan dengan dia, tapi dia adalah senior dunia medis yang dikagumi Nathan, dan meminta bantuannya. Jadi Nathan datang untuk menjemputnya secara pribadi, dengan etiket tertinggi. Ketika tiba di bandara, mereka terkejut. Orang yang datang menjemput luar biasa banyak. Selain halayak ramai, keluarga terkaya Kinsman, kamar dagang Anhemia, dan keluarga kaya lain semuanya datang. Bahkan orang terkaya August Kinsman menantikannya. Ketika mobil Jordan Group datang, langsung menyebabkan keributan. Hahaha. Bahkan Jordan Group ingin mengundang Tuan Hugo. Hal yang tidak mungkin. Bobby Lange mencibir. Bab 294. Ada tugas. Ketika yang lain melihat Jordan Group datang, mereka juga mengabaikannya. Orang yang lebih kaya dan hebat jauh lebih banyak. Jordan Group sama sekali bukan apa-apa. Tidak berpengaruh sama sekali. Menurut pendapat semua orang, hanya kamar dagang Anhemia atau orang terkaya August Kinsman yang dapat menjemput Tuan Hugo. Tidak ada orang lain yang memenuhi syarat untuk ini. Selain itu,
Orang lain tidak memiliki kemampuan untuk mengundang Tuan Hugo dari kota Granite Hills datang ke Anhemia. Selain Tuan Hugo memiliki tugas untuk datang ke Anhemia, alasan lainnya hanya orang terkaya August Kinsman dan kamar dagang Anhemia yang dapat mengundangnya. Cindy berdiri bersama August Kinsman dan beberapa orang lainnya. Dengan pandangan sekilas, dia melihat Nathan dan Samuel. Hah, kakek. Lihat, bukankah itu Nathan? Cindy menunjuk ke samping. August Kinsman dan yang lainnya semua menoleh. Kenapa dia datang ke sini? Dia juga ingin menjemput Tuan Hugo. August Kinsman terkejut. Andres tersenyum. Ayah, Nathan ini akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. Dan dia pasti ingin mendapatkan Tuan Hugo. August Kinsman mencibir. Aku sudah ada di sini. Apa dia masih punya peluang? Selama dia di sini, tidak ada yang memenuhi syarat. Ya, kurasa dia hanya datang untuk melihat keramaian saja, kata Cindy. Pada saat ini, dia tiba-tiba melihat Nathan berjalan ke arah mereka. Cindy tercengang. August Kinsman dan yang lainnya juga tercengang. Tidak tahu apa yang akan dilakukan Nathan. Mungkinkah Nathan masih ingin memeras karena telah menyelamatkan kakek? Kepala pelayan terkejut. Benar saja. Nathan sudah busuk mendarah daging. Dia masih ingin menjerat keluarga Kinsmanku. Cindy memandang Nathan dengan jijik. Melihat Nathan, August Kinsman menyapa sambil tersenyum. Saudara Nathan, apa yang ingin kamu lakukan? Nathan menatap Cindy dalam-dalam dan berkata dengan dingin. Jika dalam waktu setengah bulan, kakek dan ayahmu membawamu untuk bersujud dan meminta maaf kepadaku, aku tidak akan melanjutkan masalah ini. Jika tidak, keluarga Kinsman tidak perlu berada di Anhemia lagi. Kata-kata itu mengejutkan semua orang. Nathan mengatakan ini. Seluruh tempat meledak, menjadi sunyi. Semua orang tampak terpana. Apa yang telah terjadi? Apa aku salah dengar? Ada orang memprovokasi keluarga Kinsman yang paling kaya. Di depan orang terkaya August Kinsman. Dia bahkan mengatakan bahwa keluarga Kinsman tidak perlu lagi ada di Anhemia. Ini maksudnya mau menghancurkan keluarga Kinsman. Hal ini seperti menusuk hati semua orang. Bahkan Bobby Lange dari kamar dagang Anhemia di sisi lain tercengang. Siapa di Anhemia yang ingin menyentuh August Kinsman? Bahkan Irfan Wilson tidak berani sembarangan mengatakan ini. August Kinsman tidak ada duanya di Anhemia dalam hal sumber daya keuangan, dominasi dan pengaruh. Menyentuhnya sama dengan memindahkan fondasi Anhemia. Irfan Wilson dan para pemimpin lainnya pasti melindunginya. Tetapi seseorang berkata arogan seperti itu. Yang paling mengejutkan adalah kata-kata itu diucapkan oleh Nathan yang baru saja keluar dari penjara. Hahaha, August Kinsman tidak marah malah tertawa. Aku, August Kinsman. Seumur hidupku belum pernah mendengar ada orang yang ingin menghancurkan keluarga Kinsmanku. Memintaku, berlutut dan meminta maaf. Kamu yang pertama. August Kinsman menunjuk ke arah Nathan. Nathan berkata, aku hanya memperingatkan sekali. Dengar atau tidak terserah kalian. Cindy berkata dengan marah. Nathan jujur saja. Kamu bukan siapa-siapa. Apa yang salah dengan aku melemparkan uang kepadamu? Itu sedekah dari aku. Orang miskin sepertimu ingin aku minta maaf. Tidak mungkin. Nathan mengabaikannya karena dia hanya memperingatkan sekali. Ruangan kembali sunyi. Bersambung.